Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, dan salam bahagia selalu. Berjumpa kembali kita di Desa Institute dalam program Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Dan hari ini, di hari Kamis, di Kamis terakhir di bulan September, kita akan belajar bersama tentang topik informasi publik desa. Nanti topik ini akan disampaikan langsung oleh beliau Bapak Haji Nur Rafiq SPD. Nur Mungkin Rafiq, karena banyak yang ini ya, ya, 18 orang. Direktur Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara atau biasa kita menyebutnya Pusbimtek Palira. Nanti topik ini akan disampaikan beliau selama 1 jam ke depan, jadi kita akan belajar bersama, mendengarkan bersama, kemudian sharing pengalaman dan sharing ilmu terkait dengan informasi publik desa. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa informasi publik desa adalah informasi yang dihasilkan, kemudian disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan desa, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Jadi nanti apa saja sih yang masuk dalam informasi publik desa, kemudian layanan apa saja yang bisa kita lihat di informasi publik desa dan sejauh mana keterbukaannya nanti akan dijelaskan langsung oleh pemantik kita di sore hari ini. Oke, selamat sore Bapak Haji Nur Rafiq SPD. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Iya, menarik karena Bapak adalah Direktur dari Pusat Bimbingan Teknik dari Padepokan Literasi Nusantara. Bisa dijelaskan terkait dengan Pusbimtek Palira ini, Bapak? Baik. Pusbimtek Palira ini adalah sebuah lembaga bintek di mana tidak hanya siap memberikan bintek pada aparatur pemerintah desa, tapi juga pada pembina desa dan juga untuk para mahasiswa yang persiapan KKN terkait dengan tata kelola desa. Yang kedua, Pusbimtek Palira juga menyiapkan tutor tata kelola desa dan alhamdulillah untuk sampai hari ini dari angkatan ke-9 kita sudah punya 98 tutor yang menyebar di 25 provinsi dari Aceh sampai Papua. Itu. Wah, luar biasa ya. Ya. Kalau teman-teman ingin ikut dalam bimbingan teknik ini, bagaimana caranya, Bapak? Kita bimbingan teknik untuk tutor ini kita lakukan secara online. Seluruhnya secara online sudah berjalan hampir 2 tahun ini secara online dan dalam satu paket itu 11 pertemuan, tetapi pada setiap paket-paket berikutnya maka yang ikut paket mulai dari pertama sampai sebelum yang ke-9 atau sampai 8 misalnya tetap bisa mengikuti untuk pendalaman. Jadi sepanjang tahun teman-teman itu terus melakukan pendalaman berulang-ulang dari materi 1 sampai materi 11. Gitu. Jadi istilahnya kita bisa daftar di awal tapi ilmunya terus dapat kita terima. Iya, kita selalu update. Selalu update. Jadi kalau ada regulasi baru, ada persoalan baru, ada kreativitas baru, maka segera kita sampaikan untuk update ilmu. Oke, selalu begitu. Di samping itu juga ada ini juga insya Allah untuk mulai tanggal 3 besok ini penutupan tanggal 2 ini bintek untuk aparatur pemerintah desa ini intensif ini hanya 6 materi tentang 6 tata kelola dan juga secara online 6 kali pertemuan. Oke, menarik sekali teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin menjadi tutor terkait dengan tata kelola pemerintahan desa ataupun ingin apa istilahnya belajar terkait dengan aparatur pemerintahan desa, jadi di
di mana ini tadi di Pusbintek Palira. itu kita bisa daftar dan mengikuti pembelajaran melalui Iya, media iya. online. Terima kasih Bapak informasi. Iya, dan Jeng Tias itu untuk tutor itu tidak ada batasan pendidikan maupun profesi. Dari para tutor kami yang hampir 100 orang itu pun juga ada banyak dosen, juga bahkan juga ada guru besar, ada juga advokat, ada juga ombudsman, ada juga notaris, kepala desa, BPD, perangkat, malah hampir 20 orang juga pendamping, mulai dari PLD, BPD, juga TA. Ada semuanya. Semuanya ada. Baik, Iya. teman-teman bisa bergabung Iya. di Pusbintek Palira, nanti bisa menghubungi langsung lewat saya, bisa langsung ke Oh Bapak iya. juga bisa. Iya. Terima kasih Bapak. Banyak informasinya terkait dengan baik. Pusbintek Palira, Bapak. Iya. Kemudian siap dengan topik sore hari ini terkait dengan publikasi informasi publik desa. Jadi Betul. kita akan mendengarkan bersama materi yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Nur, terkait dengan informasi publik desa. Monggo Bapak, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Izin untuk saya share screen. Ya. Saudara sekalian, saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan di seri yang ke-63 untuk tayangan Sambil Desa kali ini, dan bagi saya dari Pusbintek Palira adalah tayangan pertama. Saya untuk informasi publik desa ini saya sampaikan atau kita akan tayangkan dalam 2 seri. Pada seri awal ini kita baru berbicara tentang bagaimana desa ini bisa menyiapkan diri untuk bisa transparan melayani informasi publik terhadap masyarakat desanya. Pada seri yang kedua nanti atau pada lanjutannya kita akan bicara tentang apa saja dokumen-dokumen yang ada di desa, baik yang maupun yang dikecualikan, dan juga bagaimana cara mendapatkan informasi transparan. Lalu yang ketiga, bagaimana jika terjadi sengketa informasi. Itu nanti akan bicarakan pada seri lanjutannya. Baiklah, saudara sekalian, informasi publik di desa. Rujukan yang saya pakai sebagai dasar hukum untuk membedah ini mulai dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ini secara umum. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 tentang desa, lalu PP 61 ini pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 14. Kemudian Perki Nomor 1 Tahun 2008. Tentunya yang terkait dengan keterbukaan informasi publik mendasar dan merujuk pada PP 61 Tahun 2010. Dan yang terakhir adalah beberapa perdes, terutama perdes yang khusus keterbukaan informasi publik ini, namanya perdes tentang SLIP desa atau standar pelayanan informasi publik desa. Nah, selengkapnya saudara sekalian, desa ini akan bisa melayani informasi publik desa dengan baik, dengan mantap, manakala desa ini memiliki
sederet peraturan di desa, baik itu Perdes, Perkades, Kepkades maupun peraturan BPD dan keputusan BPD. Di antaranya sampai sedemikian banyak ini. Mulai dari Perdes tentang kewenangan desa, dan yang paling pokok karena terkait informasi adalah adanya Perdes tentang standar layanan informasi publik desa. Selama desa itu tidak memiliki Perdes yang ini saya tulis merah nomor 10 ini tentang slip desa, maka seluruh dokumen desa adalah publik. Seluruh dokumen desa adalah publik. Karena menjadi ada pengecualian atau tidak itu diatur dengan Perdes tentang slip desa ini. Tuh. Dan yang kedua saya tandaskan, di desa itu tidak ada rahasia negara. Maka jika selama ini ada yang memberi keterangan ketika ada rakyat atau masyarakat desanya yang bertanya tentang dokumen publik, ternyata jawaban daripada pemangku desa adalah itu rahasia negara, maka sesungguhnya pemangku desa itu telah melakukan kebohongan publik. Tidak boleh demikian. Itu. Ini regulasi dan ini mungkin setelah saya nyampaikan nanti akan saya share supaya enak teman-teman juga bisa mendapat mendownloadnya. Iya, Bapak. Ya. Ya. Oke. Sambil diskusi nanti saya share ini. Nah, saudara sekalian, setelah kita ada beberapa aturan di tingkat desa yang sampai sebanyak itu, nanti silakan ini bisa ditanyakan, kenapa kok sampai ada perdes ini? Padahal ini banyak perdes yang mungkin selama ini tidak pernah diterbitkan atau tidak dikenal. Paling perdes kewenangan dan khusus aset desa, lalu diskotika. Ke bawah ini hampir itu masih jarang sekali yang memiliki. Padahal ini satu keharusan. Ini kalau BUMDes ada rata-rata. Kerjasama desa belum tentu punya. Ini standar harga barang dan jasa di desa belum tentu, bahkan mungkin sampai hari ini masih 0,0 sekian % yang punya se-Indonesia. Oke. Nah, saudara sekalian, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tegas memerintahkan desa memberikan pengertian itu mendudukan bahwa desa itu adalah sebagai badan publik. Bisa dilihat pada pasal 1 angka 2 ketentuan umum itu pasal 1 itu ya. Bahwa pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Adalah penyelenggara urusan pemerintahan. Nah, runtutannya di sini. Desa dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 6 ini ada satu perintah harus transparan. Ini dapat dibuktikan dengan adanya 2 pasal yang gayung bersambut antara pasal 24 dan pasal pasal 24, kemudian ada di pasal 6 ini pasal 68 ini ya, pasal 68. Di pasal 24 ini memberikan petunjuk atau memberikan perintah bahwa penyelenggaraan bahwa kepala desa atau pemerintah desa itu wajib menyampaikan menyelenggarakan pemerintahan itu dengan keterbukaan. Asasnya banyak banget ini. Agar apa? Masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar, informasi yang jujur, tidak diskriminatif. Ini
Ini kewajiban pemerintah desa, kewajiban pada badan publik di desa. Sementara sebagai keseimbangannya pasal 68 ini masyarakat berhak meminta untuk mendapatkan informasi dari pemerintah desa. Berarti yang pemerintah desa ini wajib atau bertugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dan masyarakat juga berhak. Artinya apa? Ini clear bahwa desa harus transparan, karena transparansi juga merupakan salah satu daripada asas di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bisa dilihat pada di pasal 24 ini, dari sekian asas-asas penyelenggaraan dari pemerintah, saya hanya mengambil satu asas saja tentang transparan. Itu. Nah, kemudian saudara sekalian, kita coba lihat pada pergi atau peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 tentang Slik Desa ini. Pada pasal 7 ini memberikan satu aturan bahwa pemerintah desa itu dalam rangka untuk melayani dokumen atau informasi publik di desanya, maka pemerintah desa itu harus atau wajib menetapkan perdes mengenai keterbukaan informasi publik, yang saya sebut dengan perdes tentang Slip Desa atau standar pelayanan informasi atau standar pelayanan informasi desa. Kemudian juga harus membuat SOP tentang aturan pelayanan informasi publik. Ini dalam strata aturan yang bagaimana? Ini adalah diatur dengan Perkades tentang standar operasional, yaitu tata cara atau pedoman tata cara pelayanan informasi publik di desa. Perdesnya saja belum tentu punya, sekarang ini malah sampai dengan Perkadesnya. Iya, memang harus ada Perkadesnya. Kemudian desa harus menganggarkan untuk biaya yang cukup memadai dalam rangka untuk melayani informasi publik desa kepada masyarakat. Lalu menyediakan sarana prasarana untuk informasi publik. Nanti akan lanjutnya sarana itu apa saja kita akan uraikan. Kemudian menetapkan dan memutakhirkan data-data atau informasi itu, baik yang terutama yang secara berkala. Ke depan itu pertemuan kedua nanti akan kita kupas, ada berkala serta merta setiap saat dan sebagainya, akan kita jumpai nanti. Kemudian menyediakan dan memberikan informasi publik desa, menyediakan dan memberikan informasi. Berarti kok sesungguhnya tidak perlu menunggu diminta, harus menyediakan, harus memberikan kepada masyarakatnya. Saya tandaskan-nya ya, masyarakatnya. Artinya pemerintah desa itu punya kewajiban ini kepada masyarakat yang menjadi kewenangannya, yaitu masyarakat desanya. Itu. Lalu pemerintah desa atau dalam hal ini kepala desa juga harus menunjuk dan menetapkan PPID desa, yaitu pejabat pelayanan informasi dan dokumentasi desa, dengan keputusan kepala desa. Dan PPID desa ini ditunjuk dengan pendekatan jabatan. Berarti yang menjabat ini ex officio, di mana pejabat pelayanan informasi publik, informasi dan dokumentasi desa itu dijabat oleh sekretaris desa, dibantu oleh satu kasih dan satu utamanya adalah untuk KAUR ini pasti, yaitu KAUR tata usaha dan umum, sedangkan kasih ini kasih pemerintahan dan kasih pelayanan. Ini nanti strukturnya di bawah ini ada struktur. Saudara sekalian, saya lanjut karena saya ingin secepat mungkin menyampaikan ini. Data saya hitungkan hanya 20 menit lah, setelah itu lebih senang diskusinya saya. Pemerintah desa perlu perdes tentang standar. Kenapa harus dibuatkan perdes? Karena pemerintah desa itu
supaya dapat memberikan pedoman bagi desa dalam melaksanakan pelayanan informasi publik desa. Yang kedua, supaya desa ini bisa meningkatkan pelayanan, tidak hanya memberikan pedoman, tapi juga meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakatnya. Ini sehingga menghasilkan satu layanan informasi yang lebih baik dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah menjamin pemenuhan hak-hak rakyat. Ini penting sekali. Tiga hal ini sangat penting. Menjadi pedoman, bisa meningkatkan pelayanan, dan menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat atas informasi dan dokumentasi publik yang ada di desanya. Karena dengan demikian nanti jika masyarakat ini hak-haknya dipenuhi tentang informasi, sangat mungkin partisipasi masyarakat, keikutsertaan masyarakat di dalam membangun desa itu akan lebih besar. Kenapa masyarakat sekarang ini banyak yang betul pasif terhadap aktivitas pemerintahan desa? Karena memang masyarakat saat ini itu nampaknya banyak yang hak-haknya ini tidak dilayani, itu hak publiknya. Pemerintah desa saat ini itu lebih nyaman mengabdi untuk atasannya, supra desa. Padahal dia, pemerintah desa ini dibentuk, pemerintah desa ini harus dipilih, itu adalah untuk melayani rakyat. Tapi kondisi akhir-akhir ini justru sebaliknya. Ini. Nah, itulah sehingga saya mengangkat awal pada bentuk informasi publik desa ini, karena saya ingin membuka pintu belajar tentang desa ini dari sini. Setelah ini nanti kita akan bicara pada seri berikutnya setelah selesai persoalan informasi publik desa dalam 2 seri. Seri ketiganya atau mungkin seri 65 nanti kita akan mulai dengan musyawarah desa. Saudara sekalian, peraturan desa tentang selebih desa ini akan memberikan petunjuk tentang PPID dan atasan PPD desa. Nah, atasan PPD desa ini dituangkan di PPID ini dituangkan dalam keputusan kepala desa. Atasan PPID itu namanya kepala desa, sedangkan PPID itu sekretaris desa. Maka teman-teman kalau meminta dokumen publik, kalau meminta dokumen kepada desa, itu jangan minta atau jangan kepada secara tertulis, bukan kepadanya itu kepala desa, tapi kepada PPID desa. Karena kepala desa ini atasan PPID, bukan PPID. Nah, selama ini kan kepadanya kepala desa, salah. Kalau kemudian kepala desa tidak menanggapi, itu benar kepala desanya. Udah mas, nggak ngereken Anda, begitu. Sampai dia tujukan pada yang berhak apa itu yang punya kewenangan ini. Nah, Anda meminta apa? Nah, cuma ya itu kadang juga nggak baik. Ya dijelaskan lah itu, Mas. Kalau menyodorkan surat permintaan ini permohonannya, coba dibaca di lampiran Perki nomor 1 tahun 2018 itu ada contoh surat permohonannya, disampaikan kepada siapa? Oh, PPID. Gitu. Ini contoh. Ini itu keputusan kepala desa yang kemudian itu disebut dengan keputusan kepala desa tentang PPID desa. Nah, saudara sekalian, dari keputusan kepala desa ini, struktur PPID itu menjadi seperti ini. Atasan PPID adalah kepala desa, kemudian PPID itu sekretaris desa. Dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi dan dokumentasi desa, sekretaris desa sebagai PPID ini dibantu oleh Kaur Kasih, yaitu Kaur Tata Usaha dan ini adalah urusan pelayanan dokumen dan informasinya. Kemudian Kaur Kasih pelayanan ini adalah urusan klasifikasi informasi, ada informasi serta-merta, setiap saat, berkala, dikecualikan, ini adalah urusan pada pelayanan. Kemudian kasih kesejahteraan, kasih kesejahteraan ini apabila terjadi adanya sengketa informasi.
Ini yang banyak berada di lapangan untuk menangani kita informasi. Gitu. Ini strukturnya seperti ini. Nah, sekarang di desa, apakah hanya pemerintah desa yang disebut dengan badan publik desa? Pergi nomor 1 tahun 2018, di desa itu ada 4 badan publik berdasarkan Pergi nomor 1 tahun 2018, yaitu pemerintah desa, kemudian BPD, ini BKAD, tapi sebenarnya ini adalah yang BKD-nya ya, BKD, kemudian orang seringkali menyebutnya itu BKAD, jadi saya sampai lupa, tetap tidak saubah, sekarang baru saubah ini ya, yaitu BUM Desa atau BUMDes. Ini adalah badan, artinya badan publik berarti seluruh dokumen-dokumen yang dikelola oleh 4 badan ini itu publik. Dan secara berkala dan sebagainya, ini harus memberikan informasi kepada masyarakat. Cuma di dalam memberikan informasi, cara kerja mereka tidak memberikan sendiri-sendiri. Semuanya tetap memusat, yang memberikan informasi adalah PPID. Jadi dari BUMDes, dari BKD, dari PPID ini, informasi kepada publik itu, yang menjadi hak publik ini, itu disampaikan kepada PPID untuk diteruskan pada masyarakat. Sehingga kalau masyarakat mau tanya tentang BUMDes, tidak harus langsung ke BUMDes, nggak apa-apa, kepada sekretaris desa. Sekretaris desa kalau dilempar itu maka salah. Harus bisa menjawab. Nah, kalau tidak ada bahan jawabnya, maka koordinasi dengan pengelola BUMDes. Kalau pertanyaan tentang BPID, maka sekretaris desa harus bisa jawab. Jika tidak menguasai, maka segera koordinasi. Begitu seterusnya cara kerja mereka ini. Nah, itu saudara sekalian. Sedangkan apa bentuk media yang bisa dipakai untuk menyampaikan informasi? Dalam Pergi nomor 1 tahun 2018 itu itu dikategorikan atau diklasifikasikan, dibagi menjadi ada 3 macam. Ada yang berupa media luar ruang, media teknologi informasi, dan media tatap muka. Media luar ruang ini ya termasuk baliho, banner, dan papan informasi dan sebagainya. Lewat teknologi adalah website, blog, Facebook, atau media sosial lainnya. Kemudian juga bisa dengan tatap muka, bisa forum dialog, diskusi, rembuk desa, atau musyawarah, macam-macam. Ketiga-tiganya ini kalau dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat, maka PPID ini juga harus selalu berperan untuk bersama-sama secara koordinatif dengan stakeholder yang ada di desa ini. Gitu. Karena informasi kepada masyarakat itu supaya kalau bisa itu diupayakan menjadi satu pintu, begitu, supaya nanti tidak terjadi ada perbedaan penjelasan yang justru menjadikan kekacauan di masyarakat. Itu maksudnya. Nah, itulah saudara sekalian, pada akhirnya penjelasan keterangan saya adalah bahwa koordinasi dan fasilitasi terhadap PPID ini sebenarnya tidak hanya antar stakeholder yang ada di desa, tapi juga ini harus dilakukan juga koordinasi dan fasilitasi ini dengan pemerintah kabupaten. Karena pemerintah kabupaten dalam peraturan Komisi Informasi ini ada perintah tugas kepada PPID yang ada di desa, yaitu apa? Harus memfasilitasi desa dalam ini meningkatkan pelayanan informasi publik. Kemudian juga dalam rangka meningkatkan kualitas ini, PPID desa itu berhak untuk mendapatkan pengembangan kapasitas, artinya semacam bintek. Itu pemerintah desa itu bisa minta kepada kabupaten, pada Pemkab. Tentunya apa? Ya baik itu dengan apa itu dana dari APBD maupun atau dari APBDes. Tapi melihat kalimat pasal seperti ini menunjukkan bahwasanya Pak, ya pemerintah daerah itu harus ada anggaran untuk meningkatkan kapasitas PPID di semua desa.
Kemudian pemerintah daerah kabupaten ini juga wajib memfasilitasi ini pemerintah itu dalam rangka apa? Membangun dan mengembangkan ini sistem informasi desa. Ya, misalnya ada SID, ada dengan aplikasi dan sebagainya. Nih, kemarin atau beberapa tahun lalu ada SID yang tidak lewat Kominfo kabupaten, tapi lewatnya ada teman-teman pendamping sampai akhirnya di Kementerian Desa. Sebenarnya cuma sebentar kok tahu-taunya hilang, nggak bisa dibuka. Nah, ini seandainya kalau itu diserahkan sesuai dengan bidangnya di dalam karena sistem informasi itu ada di itu Kominfo, maka saya yakin itu tidak banyak hambatan. Demikian saudara sekalian, kita potong sampai di sini karena nanti masih ada lanjutan pada minggu depan, Kamis depan, yaitu mulai dari apa saja informasi, bagaimana cara untuk memperoleh informasi, dan bagaimana jika nanti tidak diberi informasi. Maka kita sampai dengan ini apa dan siapa dulu. Terima kasih. 23 menit. Saya kembalikan pada moderator Cang Tias, silakan. Iya. Dan share screen saya hentikan biar bisa saling melihat. Iya. Oke. Terima kasih Bapak atas paparan materi Iya. terkait dengan informasi publik desa. Jadi merupakan hal yang sebenarnya tidak asing karena memang informasi publik desa juga regulasinya jelas. Cuma memang keadaan di lapangan, kondisi yang ada di desa itu mungkin prosentase terkait dengan informasi publik desa masih kalah dengan terkait dengan pengelolaan keuangan desa atau perencanaan pembangunan desa yang lainnya. Sehingga memang perlu pemahaman bersama bahwa informasi publik desa itu penting bagi kedua-duanya, baik bagi pemerintahan desa maupun bagi masyarakatnya itu sendiri untuk saling mengetahui informasi keterkaitan dengan pembangunan yang ada di desanya. Menarik sekali, kita akan membuka forum diskusi terkaitan dengan topik kita sore hari ini. Dan ini materi sudah di-share oleh beliaunya, oleh Bapak Nur. Jadi teman-teman bisa langsung mengunduhnya di sini di forum chatnya. Jadi materi hari ini diberikan oleh Bapak Haji Nur Rozuki selaku Direktur dari Pusbimtek Palira. Jadi monggo nanti teman-teman bisa langsung unduh materinya di chatnya Zoom hari ini. Baik, kita akan membuka forum diskusinya. Luar biasa, hari ini lengkap dan sangat jelas dipaparkan oleh beliau, mulai dari dasar hukumnya, kemudian siapa yang melaksanakan, kemudian untuk siapa, kemudian manfaatnya apa. Jadi sudah sangat jelas dijelaskan oleh beliau. Baik, teman-teman bisa langsung raise hand untuk yang ingin bertanya maupun ingin berbagi ilmu terkait dengan informasi publik desa. Sudah ada di sini Mas Hadi, monggo langsung open mic Mas. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Tias. Iya, monggo langsung Mas Hadi. Ya, salam kenal sama Pak Nur. Ya. Salam kenal Mas Hadi. Ya, Pak Nur. Ini sangat menarik bagi saya pribadi khususnya ya, mengenai tentang informasi publik desa. Jadi tadi di Pak Nur di awal mengatakan bahwasanya rahasia ya dalam informasi di desa ini. Jadi terkait tentang informasi di desa ini, sejauh mana desa itu mempublikasikan daripada informasi. Di situ di Undang-Undang Nomor 6 di Pasal 68 di situ ada beberapa hak-hak daripada masyarakat desa untuk mendapatkan informasi ya. Jadi sampai di batasan mana desa itu harus memberikan informasi kepada masyarakat ya kan terkait tentang 4 bidang yang ada di desa ini, terutama di situ ada penyelenggaraan pemerintahan, terus ada pembangunan, ada pembinaan dan pemberdayaan. Semuanya jadi ada yang tersirat dan ada yang tidak tersirat kan gitu ya. Jadi kalau misalnya dari masing-masing desa tidak mempublikasikan kepada masyarakat desa, apakah bisa dikatakan indikasi ada penyimpangan terhadap penggunaan dana? Nah, kedua,
tentang perki. Nah, perki ini sebenarnya di bawah naungan kementerian apa oleh siapa? Karena memang saya sangat minim ini tentang regulasi yang ada ini. Itu aja dulu Pak Nur, terima kasih. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Waalaikumsalam. Langsung Pak Nur. Langsung, oke, baik. Oke. Mas Hadi, bahwa itu sejauh mana tentang dokumen atau informasi itu kepada masyarakat, itu kita tidak dengan pendekatan bidang-bidang sebagaimana seperti di RPJMDes, RKPDes maupun APBDes, tetapi pada pendekatan itu ini poin-poin dokumen yang ada di desa sebagaimana yang diatur di dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Di situ. Nah, di dalam undang-undang ini nanti akan kita bahas pada berikutnya. Hanya saya beri gambaran biar pertemuan yang seri lanjutannya ini nanti supaya lebih seru nanti. Pada dasarnya begini, Mas. Bahwa dokumen itu apa saja tuh yang batasnya sampai di mana? Demikian, Mas. Tentang dokumen ini, dokumen desa itu apa saja itu publik, Mas. Tidak ada rahasia di desa itu. Yang ada adalah dokumen yang dikecualikan. Dan ketika dokumen yang ada yang dikecualikan itu, ini harus disepakati berdasarkan musdes, bukan musyawarah, musrem. Tapi musdes berarti apa? DPD lah yang punya peran untuk menentukan menyelenggarakan. Musdes berarti menentukan memimpin apa dokumen-dokumen ini yang perlu yang dikecualikan. Nah, di situ dokumen yang dikecualikan ini ternyata di pasal 17 itu tidak ada satupun ayat di pasal 17 tahun Undang-Undang 14 itu yang terkait dengan uang, Mas. Jadi ini sebagai pelantikan awal nanti kita diskusi pada seri berikutnya, bahwa terkait dengan uang di desa itu tidak bisa dimasukkan dalam dokumen yang dikecualikan. Nah, ini supaya kita semuanya nanti akan paham. Bagi pemangku desa, maka harus memahami, hati-hati, jangan sampai ada muncul gini, SPD ini hanya orang tertentu yang bisa lihat, nggak bisa, Mas. Masyarakat boleh tahu itu. Boleh tahu. Kenapa? Itu nggak bisa kemudian dimasukkan ke dokumen yang dikecualikan. Karena dokumen yang dikecualikan itu diantaranya, Mas, ada kaitannya membahayakan keamanan negara, ini terkait dengan hubungan luar negeri, terkait dengan SARA, ya ada kaitannya dengan semacam teroris. Hanya itu, Mas. Kalau keuangan negara, keuangan desa tidak ada. Ini kalau karena tadi arahnya kepada uang ya tadi kayaknya. Kemudian yang pergi. Begini, Mas. Dalam sistem kelembagaan di negara Indonesia ini ada lembaga tertinggi, ada lembaga tinggi, lalu ada lembaga pemerintah dan kementerian pemerintah. Jadi lembaga di Balai Besar Bahasa Indonesia itu lembaga negara, Mas. Apapun yang diputuskan Balai Besar Bahasa untuk meracik susunan tata bahasa Indonesia itu akan menjadi hukum. Yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu hukum. Begitu juga ada badan lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia. Ini juga lembaga negara. Apapun itu juga bisa peraturan, dan apa yang diputuskan itu peraturan daripada Kepala ANRI itu adalah hukum. Muncullah tentang arsip, tentang indeks surat tentang
dokumen-dokumen tata naskah dinas itu adalah tidak ditangani oleh menteri-menteri, tapi ditangani oleh lembaga arsip. Lalu terkait dengan keterbukaan informasi publik, ada lembaga lagi, yaitu apa? Ada Komisi Informasi Publik. Kalau urusan korupsi ada KPK, kalau urusan informasi publik ada KIP. Itu lembaga negara, Mas. Gitu. Kemudian sampai dengan ke kabupaten ada namanya KIP kabupaten, KIP provinsi. Kemudian di setiap kantor ada namanya dalam rangka apa? Untuk keterbukaan publik, maka di sini harus dibentuk dengan PPID itu daerah, provinsi, PPID kabupaten, PPID desa ada. Kemudian untuk kantor UPD atau SKPD namanya pembantu PPID, karena itu bagian daripada kantor kabupaten. Begitu Mas Hadi gambarannya. Oke, jelas Mas Hadi. Jadi nanti jangan lupa, karena memang topik hari ini adalah masih pengantar, kita akan bertemu lagi di Kamis depan untuk topik yang lebih mendalam lagi kaitan dengan topik hari ini. Baik, ada lagi yang raise hand, kita beri kesempatan untuk Mas Agus Priyaji. Monggo, open mic. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Ketum. Nah, saya manggilnya Pak Ketum karena sudah terbiasa kalau rapat hari Minggu Pak Ketum manggilnya ya. Enggak. Begini Pak, di tempat kami itu sebulan yang lalu itu ada migrasi website desa. Kan seperti Perki nomor 1 tahun 2018 tadi kan bunyinya bahwa desa menyediakan informasi. Nah, itu desa sebenarnya sudah menyediakan informasi di website desa tentang pembangunan yang ada di desa. Website ini dimigrasi oleh pemerintah pusat ya, Kominfo pusat gitu ya, dilakukan migrasi sehingga datanya itu mulai Oktober 2021 sampai bulan Juli 2022 itu hilang semua. Jadi berita-berita desa, informasi, data, kependudukan, itu hilang semua. Nah, pertanyaan kami, itu tanggung jawabnya siapa ya? Apakah Kominfo, apakah DPMD, atau pusat gitu? Ya, tentu di Kominfo, Mas. Karena untuk informasi ini, itu kewenangannya sesungguhnya ada di Kominfo. Dan Kominfo sendiri di tingkat desa itu juga menyediakan kelompok semacam LKD lainnya, yaitu KIM. Kan Kominfo punya KIM. Ya. Kalau di dinas sosial itu di desa punya Karang Taruna, dinas kesehatan itu punya Posyandu, kemudian peranan wanita punya pemberdayaan perempuan punya PKK, kemudian Pol PP punya Linmas. Nah, untuk Kominfo di desa itu punya KIM, kelompok informasi masyarakat. Ini mestinya kerjasama dengan itu tentang migrasi ini sebenarnya. Kalau memang itu Mas, karena itu ada satu poin-poin yang jika dimigrasikan ini hancur menjadi blank, sebenarnya akan lebih bagus itu kalau di-linkkan saja, itu sudah bisa. Jadi ya akunnya, usernya ke Kominfo tetap buat baru, kemudian ini nanti itu akan nge-link pada website semula. Itu akan lebih aman saya kira. Tapi kalau sudah terlanjur begitu, ya cobalah. Mungkin di Kominfo juga punya tenaga ahli yang bisa untuk mengembalikan itu. Masuk lewat itu dikeluarkan dulu injeknya atau include-nya supaya keluar lagi. Begitu Mas gambarannya. Jadi berarti untuk peningkatan kapasitas itu sebenarnya ada tanggung jawab juga dari Pemda ya? Iya, jelas kok itu di Pergi itu. Bahwasanya pemerintah daerah itu, pemerintah kabupaten itu
harus memberikan itu ini peningkatan kapasitas pada PPID di desa. Ya. Harus memfasilitasi tentang sistem informasi desa. Harus itu, Mas. Ya. Anggarannya masuknya ada di lewatnya jalurnya ada di Kominfo. Itu. Oke, monggo lanjut. Ya, terima kasih, Mas. Monggo. Jeng Tias, monggo lanjut. Iya, terima kasih. Jadi sudah sangat jelas ya, nanti kita tetap harus ada koordinasi dan sinergi dengan Kominfo terkait dengan informasi publik desa yang menggunakan aplikasi atau menggunakan sistem. Baik, di sini juga sudah ada yang raise hand, kita beri kesempatan untuk Mas Arnoldi. Oh iya, Mas Arnoldi. Ini Mentawai ini. Iya. Ini, Monggo Mas, langsung. Ya monggo Mas Arnoldi. Soalnya sinyalnya di sana sulit. Ini. Open mic dulu. Open mic dulu, mic-nya dibuka. Ya, kayaknya Mas Arnoldi belum open mic ini. Sebentar, kita buka dari sini. Ya. Halo. Ya. Ya, monggo Mas. Selamat sore untuk Pak Ketum. Selamat sore. Begini Pak Ketum, yang saya tanyakan itu masalah tentang keterbukaan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Nah, di mana di dalamnya itu sering kita tanya, apalagi masalah anggaran desa. Tapi desa dan bendahara sekdesnya selalu mengatakan itu rahasia negara. Bagaimana langkah selanjutnya kita ambil Pak Ketua? Terima kasih. Iya, jadi apa yang disampaikan oleh Mas Arnold ini adalah juga disampaikan oleh Mas Hadi melalui chat bahwa bagaimana apakah jika desa tidak mau mempublikasikan itu ada indikasi penyimpangan dana desa. Monggo langsung Bapak. Baik, pada pertemuan yang ke depan nanti akan kita kupas secara detail. Cuma sekarang harus supaya ini tidak kecewa urutannya, Mas. Jika desa itu semuanya ini dengan hukum formal, Mas, atau hukum positif itu pakai tulis, Mas. Ketika meminta atau melakukan permohonan dokumen, maka harus disampaikan secara tertulis. Lalu PPID ada dua kemungkinan sikap yang dilakukan, yaitu apa? Menolak secara tertulis dengan menunjukkan alasan hukumnya, kemudian keberatan dengan alasan hukum dan kekhawatirannya. Ada dua dan formatnya beda. Jadi apa itu harus tertulis. Tapi kalau yang minta itu hanya lisan, ya jangan kecewa kalau kemudian enggak bisa masuk. Ya dijawab lisan, akhirnya enggak punya dokumen. Nah, apabila di situ ada aturannya, Mas, Perki nomor 1 itu tahun 2018 itu permintaan pertama kalau 7 hari tidak dilayani, maka bisa melayangkan yang kedua kalinya. Kalau 7 hari tidak dilayani lagi, maka itu sang pemohon bisa menyampaikan surat kepada atasan PPID di desa, yaitu apa? Laporan keberatan atas tidak ditanggapinya. Nah, nanti di situ akan ada mediasi oleh atasan, berarti oleh kepala desa, akan ditemukan dengan sekdes. Jika ini tetap jawaban kepala desa ini tidak memuaskan, maka sang pemohon bisa melakukan sengketa atau melaporkan gugatannya kepada KIP Kabupaten. Komisi Informasi Publik Kabupaten, ini sebagai langkah adjudikasi. Tapi di tengah-tengah itu misalnya untuk memediasi juga bisa dilakukan, itu nanti detail akan pertemuan berikutnya, hanya saya kasih kilasan aja. Yang jelas urutannya secara pokok itu seperti itu tadi, Mas. Secara tertulis 2 kali tidak tanggapi, baru nanti kepada kepala desanya sebagai atasan, kalau tidak ditanggapi, maka nanti kepada PKIP atau Komisi Informasi Publik Kabupaten. Kalau ada. Jika kabupaten belum ada KIP, maka ke provinsi. Di situ aturannya. Nah, cuma ya sekarang ini kalau kabupaten nggak punya KIP, ini kok kaningaya.
ini kok begitu menyengsarakan rakyatnya gitu loh. Misalnya di Jawa Timur sendiri loh Bu, Mbak Tias, ini masih banyak loh. Masih ada beberapa kabupaten itu yang tidak punya KIP. Kasihan itu. Akhirnya apa? Melakukan sengketanya itu menuntutnya ke Surabaya. Iya, kalau Sidoarjo misalnya, tapi Sidoarjo ada. Justru yang tidak punya itu adalah kabupaten yang letaknya jauh dari Surabaya. Kasian banget itu. Kita tunggu bergabung di Sambal Desa hari Kamis mendatang. Teman-teman yang ingin bergabung di grup WA-nya Pusbimtek Palira di chat Itu saya buatkan grup Sambal Desa itu Jeng Tias itu teman-teman yang tidak puas dalam Zoom meeting ini bisa kita layani di grup itu. Di grup ini ya, luar biasa. Langsung saya layani. Iya, langsung dibuatkan kalau kita biasa menyebutnya langsung tanggap waskito ini, Mas Nur. Benar. Sudah saya siapkan tadi. Khusus. Iya. Khusus ada untuk. Yang resen, Pak Nur, kita beri kesempatan. Bang Ben, open mic. Baik, terima kasih Pak Tias, Pak Ketua yang saya hormati. Perkenalkan saya Ben dari Pondama, Papua Barat. Saya sangat tertarik sekali dengan materinya Pak Nur ini sore ini. Cuma begini Pak Ketua, kondisi kami adalah bahwa semua itu kan diidealkan bahwa pemerintahan desa itu berjalan secara optimal. Ketika sumber daya manusia itu tidak mendukung, maka yang terjadi itu seperti tempat saya banyak tidak berjalan sebagaimana yang dipaparkan tadi. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan itu, kira-kira apakah ada sanksi terhadap pemerintah daerah, pemerintah desa ketika aturan-aturan itu tidak dilaksanakan? Kemudian yang kedua, sejauh mana sih sebenarnya harusnya pemerintah supradesa dalam hal ini pemerintah daerah itu bertanggung jawab dalam konteks pembinaan dan pengawasan kepada desa dalam melaksanakan hal itu, karena kita tidak bisa pungkiri juga bahwa di sebagian lokasi daerah tertentu itu pemdanya, kalau saya boleh katakan, lemah syawat semua begitu. Demikian Pak Ketua, terima kasih atas waktunya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, saya kembalikan waktunya. Iya. Bagaimana kalau desa memang karena sumber daya manusianya sehingga itu tidak bisa terpenuhi, apalagi tuntutan ada sekian perdes tadi. Lalu bagaimana sekarang ini dengan supradesa sebagai pembina dan pengawas desa? Inilah sebenarnya hal mendasar yang selama ini adalah kelemahan kita, tetapi semua pihak atau banyak pihak yang tidak mau merasa. Karena kondisi ini pula, sehingga saya tetap konsisten berbicara tentang tata kelola desa. Karena apa? Kenyataan sekarang ada keluhan. Mau program selangit, tidak akan bisa sukses kalau tata kelolanya tidak digarap dulu. Tidak akan bisa. Gitu loh. Ketika bicara tentang, taruh saja Mas ya, PBID ini ya, dokumen-dokumen ini, ternyata mengapa kok sampai ada itu tentang tentang apa itu kewenangan, kemudian perdes tentang apa itu SOTK tentang pengangkatan pemberhentian perangkat desa. Nah, karena itu nanti ada kaitannya dengan uang dan dokumen keabsahannya. Perdes LKD, kemudian ada peraturan, semuanya peraturan ini harus ada, baru kemudian itu ada perdes tentang slip desa. Nah, untuk ini maka ya sambil jualan ini ya, saya sebenarnya di waktu dekat ini juga ada paket untuk Bimtek tata kelola desa untuk aparat pemerintah desa. Ini hanya 6 materi, mulai tata kelola regulasi, tata kelola pemerintahan, administrasi, pembangunan, keuangan, dan laporan. 6 itu muka-muka ada yang berkenan nanti insya Allah. Jadi memang
selama ini desa nampaknya pembinaan tentang tata kelola ini yang tidak lama sekali tidak disentuh. Supra desa lebih banyak bicara tentang bangunan itu di sisi atasnya, tapi fondasinya tidak pernah dilirik. Ya pasti ini doyong Mas, minimal. Selebihnya tunggu saja nanti ambruk. Kenapa Jeng Tias dan teman-temannya kok kadang kesulitan untuk mendampingi di desa? Karena desa yang didampingi ini berdiri, sistem pemerintahnya berdiri di menjadi bangunannya berdiri tidak ada fondasi yang kuat. Jadi saya maklumi teman-teman kalau pendamping kemudian seringkali ada keluhan karena kami seringkali diskusi sama teman-teman pendamping. Iya, kenapa? Cuma kalau ngurus tentang tata kelola bukan kewenangan atau bukan tugasnya pendamping, itu tugasnya camat. Ada di PP nomor 17 tahun 2018. Ingatkan itu camat. Tugasnya itu banyak tuh, ada 52 item tugasnya pembinaan dan pengawasan. Jadi ini cara kita mengatasi adalah ya kita harus meminta lah kepada pemerintah kabupaten agar apa? Konsisten membina. Jangan hanya mengawasi. Toh kalau mengawasi juga yang di tidak koordinatif dengan mengawasi itu lebih banyak arahkan kepada tugas kan yang secara internal oleh kepada BPD. Konsennya lebih banyak pada apa? Pembinaan. Itu. Nah ini. Nah kalau ada kekurangan seperti itu, sepanjang masyarakatnya ini nggak ada konflik, nggak ada gugatan, nggak aman-aman, Mas. Tetapi jangan lupa, itu suatu saat nanti pun akan ada masyarakat yang menggugat, Mas. Terutama saat ini tentang aset desa. Sekarang mungkin aman, tapi suatu saat ini, akan jadi runyam persoalan kalau sekarang tidak ditata tata kelolanya. Ini begitu. Jadi saya sarankan Mas, barangkali ada yang ingin bergabung dengan kami, monggo. Saya siap. Dan bahkan Mas, misalnya saya didatangkan di wilayah itu, siap saya. Dan demi apa? Demi bangsa ini, jujur. Kenapa saya menggunakan kata Nusantara? Kenapa saya menggunakan padepokan literasi? Saya lebih banyak pada edukasinya. Dan edukasi ini sesungguhnya adalah pembinaan. Atau bahkan lebih dari sebuah pembinaan. Begitu. Jangan Tias, lanjut. Yuk. Iya, memang titik kritisnya adalah terkait dengan pemahaman. Jadi pemahaman peran fungsi masing-masing pemerintah desa terkait dengan tata kelolanya, kemudian supra desa di atasnya, yang paling dekat adalah kecamatan, itu paham betul juga dengan tugas fungsinya. Jadi insya Allah nanti akan semua berjalan dengan lancar. Tapi memang perlu wadah, perlu seseorang, perlu yang turun tangan untuk memahamkan ini. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Bapak bahwa tugasnya camat itu banyak sekali, iya, seharusnya iya, tapi memang kondisi di lapangan ya kita tahulah. Iya. Dan nanti kedepannya melalui BIMTEK Palira, teman-teman dari pemerintah desa bisa ikut dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusbimtek, sehingga fondasinya dalam mengelola desa, baik pengelolaan perencanaan, keuangan, dan lain sebagainya, itu semakin kuat. Gimana Bang Ben? Sangat puas? Oke, teman-teman perlu kami informasikan bahwa buat BIMTEK di wilayah itu datang saya bisa, Mas, tidak ada masalah. Agak monggo gitu ya semua. Oke, jadi karena memang sistemnya adalah berbasis online, semua bisa masuk se-Nusantara, tidak hanya yang ada di Jawa Timur. Jadi semua nanti bisa mengikuti kelasnya Pak Nur yang ada di Pusbimtek Palira. Baik teman-teman, perlu kami informasikan kembali bahwa topik hari ini adalah dasar untuk topik selanjutnya. Kalau hari ini kita membahas terkait dengan informasi publik desa, maka akan berkelanjutan di topik selanjutnya, yaitu terkait dengan peta jalan pelayanan informasi publik. Gandeng dengan apa yang dipertanyakan oleh teman-teman tadi, nanti semua akan disampaikan oleh beliaunya, Bapak Nur, di episode 2.
Jadi sampai ketemu lagi nanti di hari Kamis terkait dengan topik peta jalan pelayanan informasi publik. Baik teman-teman, tak terasa waktu kita sudah berada di penghujung karena sudah jam 5, jadi kami mohon untuk Pak Nur memberikan closing statement untuk topik hari ini. Terima kasih, Jang Tias. Saudara sekalian, harus kita sadari, paham, dan kemudian kita aktualkan bahwa memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan haknya adalah kewajiban kita semua sebagai pemangku desa. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Karena apa? Transparansi, keterbukaan ini justru akan mendorong tingginya partisipasi terhadap pembangunan di desanya. Jika transparansinya ini itu rendah, maka pasti partisipasi publik juga akan rendah. Sampai ketemu Kamis yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Iya, mewakili dari tim Sambal Desa, kami mengucapkan terima kasih untuk waktunya hari ini, Bapak Nur. Semoga kita bertemu lagi di Kamis depan dengan topik lanjutan dari topik sore hari ini. Semoga selalu dilimpahi kesehatan dan kebahagiaan, Bapak. Amin. Oke, teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung. Pak Ketua. Ya, sekali lagi ilmu hari ini sangat bermanfaat. Jadi semoga menjadi ladang amal bagi Bapak Nur dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Baik teman-teman, selalu saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di episode Sambal Desa selanjutnya, mulai hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia selalu untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.